Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita semua kesehatan serta kenikmatan sehingga senang sekali kita semua dapat berkumpul untuk melaksanakan kajian rutin kali ini. Alhamdulillah Allah telah memudahkan kita untuk bersama-sama menggali ilmu demi mendapatkan keberkahan melalui petunjuknya. Demi mendapatkan keberkahan dalam acara ini, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu Tasmi Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ananda Jihan Sabila Zahra kelas 8C. Kami persilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'. Terima kasih kepada Ananda Jihan yang telah melantunkan ayat suci Al-Qur'annya. Oke anak-anak, kali ini untuk acara kajiannya yaitu tentang Lailatul Qadar. Apakah kalian tahu Lailatul Qadar itu apa dan bagaimana sikap kita terhadap malam Lailatul Qadar itu? Untuk mengetahui bersama-sama apa itu Lailatul Qadar, mari kita simak materi dari guru kita yaitu Ustadzah Santi Apriliani. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف الشهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر أما بعد. Segala puji bagi Allah yang mana atas karunia-Nya, atas nikmat-Nya kita masih diberi kesempatan untuk melakukan ibadah puasa di bulan suci ini. Sholawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah sekarang kita sudah memasuki 10 terakhir di bulan Ramadan, yang mana di 10 hari terakhir ini terdapat suatu malam yang mana malam tersebut begitu istimewa. Saking istimewanya Allah mengabadikan malam tersebut di dalam Al-Quran, yaitu di Quran surat Al-Qadar. Malam apa itu ya ikhwah? Yaitu malam Lailatul Qadar. Apa makna dari malam Lailatul Qadar? Lailah artinya malam, sedangkan Al-Qadar artinya asyaraf. Ma makna asyaraf? Asyaraf ini adalah kemuliaan. Berarti malam tersebut adalah malam yang mulia. Kenapa bisa disebut malam yang mulia? Yang pertama, karena malam tersebut mulia itu karena amalan-amalan di malam tersebut sangat mulia. Kedua, orang-orangnya. Ketiga, malaikat-malaikatnya. Yang keempat, kitabnya. Dan yang kelima, keberkahan yang Allah curahkan pada malam Lailatul Qadar. Yang pertama yang kita bahas adalah amalan-amalan di malam Lailatul Qadar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr.
malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Apa makna dari ayat tersebut? Makna ayat tersebut menjelaskan bahwasanya ketika seorang hamba menghidupkan malam tersebut dengan beramal soleh, baik itu sholat, tilawah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu lebih baik daripada seseorang mengerjakan ibadah tersebut selama 1000 bulan. Bayangkan, begitu sayangnya Allah kepada kita sampai Allah memberikan suatu malam yang mana di malam tersebut kita mendapatkan pahala yang sangat besar dibandingkan pahala orang yang beribadah selama 1000 bulan. Itu kenapa dinamakan malam Lailatul Qadar. Terus yang kedua adalah orang-orangnya. Orang-orang di sini dimaksud adalah orang yang bangun di malam Lailatul Qadar. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu manusia itu hina ya. Dan yang membuat hina manusia itu adalah dosa-dosanya. Ketika seseorang yang berbuat dosa dan dia menghidupkan malam tersebut dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dosa-dosanya itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang bangun di malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan. Keimanan di sini adalah beriman kepada Allah, serta beriman dengan apa yang Allah janjikan untuk orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar. Maka dengan dipenuhinya syarat iman dan ihtisab itu, dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah akan mengampuni dosa-dosa orang yang menghidupkan malam tersebut, yaitu dosa yang lalu. Betapa mulianya orang tersebut. Terus yang ketiga adalah kitabnya. Sebagaimana yang kita tahu, kitab Al-Quran itu turunnya pada malam Lailatul Qadar. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Qadar, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Kami di sini adalah Allah. Jadi Allah yang menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Dan turunnya Al-Quran itu melalui beberapa proses. Yang pertama, proses pertama itu turunnya Al-Quran dari min lauhil mahfud ila sama'id dunya. Jadi kata Ibnu Abbas bahwasanya Al-Quran itu turun dari lauhil mahfud ke langit dunia itu langsung 30 juz. Terus proses kedua, turun kepada Nabi Muhammad SAW dari langit dunia. Siapa yang menurunkannya? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril alaihissalam. Makanya malam ini dinamakan malam Lailatul Qadar, malam yang mulia, karena kitab yang diturunkan itu adalah kitab yang paling mulia. Kitab yang paling mulia yang disampaikan kepada manusia yang paling mulia. Siapa manusia yang paling mulia di bumi ini? Manusia yang paling mulia di bumi ini adalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyampaikan wahyunya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, kepada umatnya yang paling mulia. Siapa itu? Yaitu umat Islam. Beruntunglah umat Islam itu. Terus yang keempat adalah malaikat. Di dalam Quran surat Al-Qadar bahwasannya Allah memberitahu kepada kita di malam Lailatul Qadar itu para malaikat turun dari langit ke bumi, dan tandanya turunnya malaikat ke bumi itu baik, rahmatnya Allah itu turun. Dan kita tidak tahu jumlah malaikat itu berapa.
Malaikat itu banyak sekali. Untuk apa malaikat turun ke bumi? Untuk mengamini orang-orang yang berdoa di malam Lailatul Qadar. Coba bayangkan sama kalian. Ketika kita menghidupkan malam tersebut, kita minta sama Allah untuk diampuni dosa-dosa kita. Siapa yang mengaminkan? Yang mengaminkan itu adalah para malaikat. Dan malaikat itu makhluk yang mulia. Dia terlepas dari dosa. Dan yang turun ke bumi itu bukan satu atau dua, melainkan banyak. Malaikat itu akan mengamini doa orang yang beriman, doa orang yang menghidupkan malam tersebut. Bersyukurlah orang yang digerakkan hatinya untuk berdoa di malam tersebut. Terus yang kelima adalah keberkahan. Keberkahan apa yang Allah turunkan itu di malam Lailatul Qadar itu banyak. Kebaikan, keselamatan. Sebagaimana firman Allah, salamun hiya hatta matla'il fajr. Salam. Salam di sini artinya bersih. Bersih dari apa? Dari keburukan. Jadi di malam Lailatul Qadar itu penuh dengan kebaikan. Terus salam juga bisa diartikan ketenangan. Maksud ketenangan di sini adalah orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, yaitu yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya itu akan tenang, akan merasakan kedamaian. Dan ketenangan dan kedamaian itu tidak akan didapati kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang ketiganya, makna dari salam itu keselamatan. Keselamatan apa? Keselamatan dari dosa-dosa. Sebagaimana yang Ibu telah sampaikan dari hadis Rasulullah, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang bangun di malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan pengharapan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa orang tersebut, dosa yang telah lalu. Itulah keselamatan dari keburukannya. Kapan terjadinya malam Lailatul Qadar? Tahukah kalian kapan terjadinya malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu banyak ikhtilafnya, banyak pendapatnya. Ada yang mengatakan tanggal 21, tanggal 23, tanggal 27 atau tanggal 29 di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, taharraw lailatul qadri fil witr min ashril awakhiri min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar di malam-malam ganjil, yang mana malam-malam ganjil ini terdapat di malam 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jadi kita sebagai umat Islam, kita berusaha untuk memaksimalkan, mengejar malam tersebut tanpa kita harus tahu kapan terjadinya malam tersebut. Karena Rasulullah SAW tidak mengabari kita kalau malam Lailatul Qadar itu tanggal sekian, tidak. Tapi Rasulullah malah memerintahkan kita untuk mencari. Jadi tidak ada yang tahu terjadinya malam Lailatul Qadar itu, tidak tahu. Tidak ada yang tahu. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Dan hikmah di balik dirahasiakannya malam tersebut adalah agar kita selalu berusaha beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tahu malam tersebut tanggal sekian, pasti kita akan bangun itu di tanggal sekian. Tapi tanggal sebelumnya dan sesudahnya kita tidak akan melakukan ibadah yang dilakukan di malam Lailatul Qadar. Itu hikmah dirahasiakannya malam Lailatul Qadar. Dan pasti kalian akan bertanya, tanda-tanda Lailatul Qadar itu apa? Pasti kalian ingin tahu gitu ya, apa tanda-tanda dari malam Lailatul Qadar? Rasulullah SAW bersabda, Lailatul Qadri Lailatun samhatun talaqatun la haratan wala baridatan tusbihu syamsu
sabihatuha dhaiful hamra. Artinya malam Lailatul Qadar itu malam yang cerah, malam yang lembut, malam yang suasananya itu tidak panas dan tidak dingin. Jadi suasana di malam itu standar gitu, tidak panas dan tidak dingin. Terus cahaya dari matahari ketika di pagi harinya itu bercahayanya lemah, tidak silau gitu. Itu ciri dari malam Lailatul Qadar. Mungkin sampai di sini Ibu sampaikan tentang malam Lailatul Qadar. Semoga apa yang Ibu sampaikan kalian dapat pahami, dan semoga kita mendapatkan malam Lailatul Qadar di 10 terakhir ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadzah Santi yang telah menyampaikan materinya, yang mana bisa kita simpulkan bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah malam penuh kemuliaan, yang mana orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu mendapatkan pahala, yang mana pahala tersebut mengalahkan orang yang telah mengerjakan amal soleh atau ibadah selama 1000 bulan. Dan orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustadzah Santi kita bisa mengambil pelajarannya dan kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya kita telah sampai kepada penghujung acara, yaitu penutupan. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Marilah kita tutup kajian pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.